Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para tulabul ilmi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian pertemuan kali ini mari kita niati dengan thalabul ilmi, kajian kitab salaf melalui kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, dengan harapan kita semua mendapatkan keberkahan dan diberikan panjang umur, serta senantiasa kita bisa melaksanakan sebagai hamba Allah, yakni taat dan melaksanakan ibadah yang sudah semestinya kita senantiasa mencari keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah kajian kitab salaf ini, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para tulabul ilmi dimanapun kalian berada, bahwa kajian kitab salaf Matan Ghayah wa Taqrib pada pertemuan yang sebelumnya menjelaskan tentang waktu-waktu sholat, dan pada kali ini akan menjelaskan tentang apa saja rukun-rukun sholat agar kita di saat menjalankan ibadah sholat sah menurut syariat dan menjadikan sebuah keguguran kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita harapkan ibadah kita itu tidak sia-sia. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama kajian kitab salaf di pagi hari ini. Semoga Allah meridhoi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana fi daraini. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan an-niyat ila akhir. Faslun ay hadha faslun wa arkanus sholati lan utawi pira-pira rukune sholat iku samaniyata asyara iku ana 18 ruknan apane rukune. Pasal ini menerangkan bahwa rukun sholat ada 18 rukun yang harus kita kerjakan di saat kita menjalankan sholat fardu atau sholat sunnah. Sebab kalau meninggalkan salah satu rukun, maka ibadah kita sia-sia, tidak sah. Yang pertama, an-niyatu yuswiji niat. Yang pertama adalah niat. Ini mutlak, setiap ibadah itu pasti diharuskan berniat. Sebab dengan niat ini bisa membedakan amaliyah-amaliyah yang lain. Bahkan amaliyah-amaliyah yang jawaz
itu bila mana didasari dengan niat maka akan menjadi amal-amal ibadah. Sekali lagi, rukun yang pertama dari 18 tersebut adalah an-niat. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu," bahwa mereka tidak diperintahkan terkecuali liya'budullah, agar mereka menyembah kepada Allah mukhlisina, dengan semurni-murninya, dengan seikhlas-ikhlasnya dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam agama, dalam masalah agama. Ini merupakan dasar bahwa sholat atau ibadah kita itu harus dilakukan atau didasari dengan niat. Mestinya harus kita usaha niat ikhlas bahwa ibadah itu kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam sebuah hadis, innamal a'malu bin, bahwa sak temene ngamal itu tergantung niat kita. Yang pertama adalah niat. Kalau dalam ibadah sholat niat gimana? Niat kita saat kita takbir. Jadi kalau kita mau menjalankan sholat zuhur, usolli fardhu dhuhri raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allah. Ini kalau talafut ini belum niat. Kalau kita mengucapkan usolli ini belum niat. Ya, ini talafut agar kita mempermudah menghadirkan niat dalam hati. Maka tempat kita niat di saat kita menjalankan sholat itu di saat kita takbir, disitulah tempat kita niat di dalam hati bahwa kita itu akan menjalankan sholat 4 rakaat yaitu sholat zuhur, baik sendirian ataupun kita bermakmum atau berjamaah. Ini adalah niat yang pertama. Sehingga kalau toh kita berjamaah, kita niatnya salat tidak makmuman, nanti kita tidak sah. Yang pertama adalah niat, tempatnya adalah di dalam hati, bukan di mulut. Tapi di mulut itu adalah hukumnya sunnah. Kadang-kala kita saat menjalankan sholat, sebelum kita takbir, kita talafut niat dulu. Sholli sun, kalau seumpama kita sholat zuhur ya, sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ini belum niat. Ini talafut tapi hukumnya melafadzkan atau mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Namun niat ini tempatnya di dalam hati. Wal qiyamulan ngadeg ma'al qudrati ing dalam sertane puasa. Rukun yang kedua adalah berdiri. Jadi sholat itu dilakukan ini berdiri adalah rukun sholat. Ini rukun sholat berdiri. Bagi yang mampu, kalau tidak mampu gimana? Boleh kita sambil duduk. Kalau kita tidak mampu duduk, kita boleh sambil berbaring. Sebagaimana dalam hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di saat ditanya oleh salah satu perempuan yang bernama Siti Bawasir mengenai tentang sholat, menjalankan ibadah sholat Kanjeng Nabi
Nabi menjawab, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala junub. Tadi fa illam tastati fa ala jannah. Dari Kanjeng Nabi, sholat tasawuf qa'iman sambil berdiri, jika tidak mampu sambil duduk, kalau tidak mampu sambil berdiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah itu tidak memberatkan seorang hamba, ya, tapi mempermudah sesuai dengan kemampuan kita. Di saat kita tidak mampu berdiri, kita sambil duduk. Di saat kita tidak bisa duduk, tidak mampu duduk, kita boleh sholat sambil berbaring. Bahkan kalau kita tidak mampu sambil berbaring, ya, tidak bisa menggerakkan anggota kita, kita boleh sholat dengan cara niat. Itu luar biasanya Allah mempermudah pada hamba-Nya, tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi bagi orang yang mampu sholat fardu, kok kita duduk, ya. Jadikan rukun patokan kita, rukun berdiri menjalankan ibadah sholat fardu ini khususnya, ini bagi orang yang mampu. Tapi kalau sholat yang lain, sholat sunnah misalkan, kita boleh nggak kita duduk, padahal kita mampu berdiri, itu boleh. Tapi bukan babnya sekarang dijelaskan, ya. Wa takbiratul ikrami lan kaping telune takbiratul ikram. Takbiratul ikram. Takbiratul ikram itu maca takbir. Allahu Akbar, itu di saat itulah kita berdiri. Sudah takbiratul ihram, ini bisa disebutkan kita membaca ta'awud, ya, atau kita dengan membaca dan lainnya. Wa qiraatul Fatihati lan maca suratul Fatihah. Ingat, membaca suratul Fatihah dalam sholat itu termasuk rukun. Ya, harus kita membaca suratul Fatihah. Kalau kita lupa tidak membaca suratul Fatihah, itu nanti tidak sah. Tapi tidak spontanitas kita langsung sholat kita itu tidak sah. Kalau kita ingat bahwa rakaat itu kita di saat menjalankan sholat kita meninggalkan suratul Fatihah, maka rakaat yang lupa membaca suratul Fatihah itu jangan dihitung, maka kita teruskan. Tapi kalau sudah salam kita ingat, ya, bahwa salah satu kita menjalankan sholat rakaat itu ada yang tertinggal pembacaan suratul Fatihah, maka hukumnya batal, tidak harus mengulang. Ya. Wa bismillahirrahmanirrahim lan maca bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim lan utawi maca bismillahirrahmanirrahim iku ayat indah saking suratul Fatihah. Jadi bacaan basmalah itu termasuk atau tergolong suratul Fatihah. Intinya harus dibaca, ya, dibaca. Kalau sebelum membaca suratul Fatihah kita membaca basmalah. Warruku'u lan ruku.
juga rukun. Rukun termasuk di saat kita ruku disunahkan membaca tasbihnya gimana? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi. Ini sunnah hukumnya, bukan rukun. Sekali lagi, rukun di antara rukun sholat adalah ruku. Nah, di saat kita ruku disunahkan membaca tasbih, yaitu subhana rabbiyal azim. Kita sunnah membaca tasbih, mendapatkan sunnah lagi. Ya, sunnahnya 3 kali. Kalau 1 kali gimana? Atau 2 kali boleh, tapi tidak mendapatkan sunnah qiraah. Ya, membaca sudah sunnah, mendapatkan sunnahnya, sekalipun 1 kali itu mendapatkan sunnah, tapi tidak mendapatkan sunnah qiraah 3 kali. Ini sunnahnya itu double. Tapi kalau kita tidak bertasbih di saat ruku, tidak masalah, karena itu bukan ruku. Tapi ya kita beretika lah, kita yang namanya beribadah, ibadah itu kita langsung berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya kita memperbanyak berdoa. Kekhusyuan kita itu dilatih atau didasari dengan kita berdoa, bertasbih, mensucikan kepada Allah, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kita yang diisi dengan tasbih sebagaimana disunahkan bacaan, itu membaca subhana rabbiyal azim wa tumakninatu lan anteng bihi ing dalam ruku. Rukun yang selanjutnya adalah tumakninah, diam sebentar di saat kita ruku, ada lampu jengkelat menjelit. Ya, setelah kita ruku itu kita supaya sejajar, diusahakan saat ruku itu punggung kita itu lurus, kita diam sebentar. Nah, dari itulah tumakninah. Jangan langsung kita ruku langsung kita tidak atau bangun dari ruku. Jadi kita sebentar, makanya di situ disunahkan untuk membaca tasbih biar kita itu masuk memenuhi syarat tumakninah. Sedangkan tumakninah itu adalah rukun dari sholat. Warrafu lan selanjutnya tangi saking apa? Saking ruku, bangun, ini juga bangun. Wal iktidal lan iktidal, setelah bangun kita iktidal. Ya, iktidal itu bangun dari rukun, iktidal terus kita berdiri sebentar. Nah, di saat kita iktidal disunahkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini juga hukumnya. Nah, kita iktidal, ini rukun. Wa tu'ma'ninatu lan tumakninati inda iktidal. Juga rukun tumakninat saat iktidal, bangun dari ruku, sebentar kita berdiri dengan tegap sebagaimana kita di saat berdiri.
disempurnakan kita iktidal kita. Jangan kita langsung sehabis ruku bangun belum sempurna berdiri langsung kita sujud. Itu tidak boleh. Berarti kita meninggalkan rukun iktidal dan tumakninah dalam iktidal. Jadi kita ruku, setelah ruku kita bangun iktidal, diam sebentar, tumakninah, seraya sunnah mengucapkan Rabbana lakal hamdu ila akhir. Setelah itu boleh kita sujud. Jangan belum berdiri sempurna bangun dari ruku kita langsung sujud. Tidak, jadi kita meninggalkan rukun 2 iktidal dan tumakninah dalam iktidal, maka tidak sah. Wa sujudulan sujud rukun, wa tumakninatulan tumaknina fi ing dalam sujud. Dalam sujud pun ada rukun tumakninah. Sujud tidak disunahkan di saat tumakninah, disunahkan kita membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, disunahkan membaca 3. Wal julusulan lunggu baina sajdataini ing dalam antara sujud loro, lan sak terasipun rukun-rukune salat lungguh ing dalam sujud 2 sujud. Wa tumakninatulan tumaknina fi ing dalam julus baina sajdatain. Selanjutnya rukun adalah duduk di antara 2 sujud. Ini juga rukun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kita langsung duduk baina sajdataini. Terus kita disunahkan rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'anni. Nah, ini sunnahnya di saat kita duduk di antara 2 sujud. Ini tumakninah, jangan langsung kita duduk sujud, bangun dari sujud belum duduk secara sempurna kita langsung sujud kedua kali. Tidak boleh. Sebab ini masih ada rukun yaitu tumakninah di dalam sujud. Wal julusul akhir lan lungguh al akhiru kang akhir. Wal julusun lan lungguh al akhiru kang akhir, duduk ya, duduk terakhir ya, ini baru. Wa tasyahhudu lan tasyahhud di dalam julusul akhir. Dan seterusnya rukun-rukun sholat adalah tasyahud dalam duduk terakhir, tasyahud akhir maksudnya. Dalam tasyahud akhir juga ini hukumnya sebagai rukun. Wassalatu lan maca sholawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam shollat muga nambahi rahmat atin sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase kanjeng Nabi wa salamalan mugi paring keselamatan sapa Allah ing dalem wasallam ing dalem kanjeng Nabi. Tasyahud akhir juga termasuk rukun, membaca sholawat dalam tasyahud akhir baru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila akhir ya, innaka Hamidum Majid. Tapi kita rukun dalam tasyahud akhir itu membaca sholawat. Satrasipun wa taslimatu lan maca salam al-ula kang pertama. Ingat
salam yang pertama adalah rukun dan jadi assalamualaikum warahmatullahi disunahkan kita menengok. Wa niyatul khuruji lan niat metu minas sholati saking sholat. Di saat kita taslim membaca salam pertama kita niat keluar dari sholat. Ini sholat itu menurut bahasa muftatahatun bit takbir, muftatahatun bis salam. Maka kita salam di samping rukun sholat, maka kita di khuruj ini keluar. Watartibul arkani lan ngurut-ngurut piro-piro rukun. Alama ing atase rukun takarna kang wis nutur sapa ingsun ing yang terakhir. Rukun-rukun dilakukan secara tertib, tersusun sesuai apa yang sudah dijelaskan. Artinya tidak boleh kita sujud dulu sebelum kita ruku. Jadi tertib, tersusun rapi dilaksanakan. Mungkin itu rukun-rukun sholat yang berjumlah 18 yang harus kita ketahui dalam menjalankan ibadah sholat agar kita mengerjakan sholat itu sah menurut syariat dan kabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Wa sunanuha qablatul wallahu a'lam bishawab. Untuk kajian pagi hari ini kita cukupkan, diakhirkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat khususnya kepada saya pribadi dan kepada semua umumnya thalabul ilmi yang mau menyimak kajian kitab saya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan hidup kita semua dan diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.